Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Septayoka, NPM 1917051043 dari kelas B. Ingin mempresentasikan eh, materi teori informasi tentang rangkuman dari chapter 8 sampai 14, pertemuan 8 sampai 14 dalam mata kuliah teori informasi. Ya, di sini terdapat 4 materi. Yang pertama itu teori informasi, yang kedua itu ada overview IT, yang ketiga ada probability intercopy and interference, yang keempat ada crypto analysis. Kita ke materi yang pertama yaitu ada teori informasi. Teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. Dalam teori informasi, ada istilah redundansi informasi. Redundansi adalah sesuatu yang bisa diramalkan atau diprediksi karena prediksibilitasnya tinggi, maka informasinya pun rendah. Fungsi redundansi apabila dikaitkan dengan masalah teknis, biasanya untuk membantu untuk mengatasi masalah komunikasi praktis. Contoh ketika kita mengetik pada keyboard QWERTY, sering muncul prediksi kata dan teks prediksi atau saran otomatis. Materi yang kedua itu ada overview IT, overview of information theory. Mengapa kita harus mempelajari teori informasi? Untuk menyelesaikan masalah komunikasi dan menyalurkan informasi dengan cara yang efisien, yaitu dengan waktu dan ruang yang minimum. Alur kerja pengiriman data ialah pertama ada source, lalu berpindah ke transmitter, lalu ke sistem transmisi, lalu ke receiver, lalu akan tiba di destinasi atau destination. Source adalah komponen yang membangkitkan informasi yang akan ditransmisikan. Transmitter adalah tempat di mana informasi yang berasal dari sumber akan diproses agar dapat disalurkan oleh sistem transmisi. Lalu, sistem transmisi akan menyalurkan sinyal dari transmitter ke penerima. Fungsi sistem transmisi adalah untuk mengirimkan informasi dari sumber ke penerima. Pada receiver, informasi yang dapat didapatkan akan diolah lagi agar dapat dipahami oleh tujuan. Pada destination, akan menghasilkan informasi tersebut. Dengan alur sebagai ada workstation, ini contoh alurnya. Ada workstation, lalu dari workstation ke modem, modem menyalurkan sinyal, sinyal lalu ke modem, modem lalu ke server. Informasi dapat bersumber dari film, book atau teks, ada foto, suara dan lain-lainnya. Macam-macam informasi, yang pertama ada pragmatic information terkait dengan penggunaan efek pesan. Lalu yang kedua ada semantic information terkait dengan arti pesan. Lalu yang ketiga ada synthetic information terkait dengan struktur pesan karakter yang membentuk informasi. Contoh dalam kalimat ialah saya minum kopi di coffee shop. Lalu contoh lagi adalah di coffee shop saya minum kopi. Secara sintetik dan sintaksis adalah berbeda, namun secara sematik dan pragmatik adalah sama. Contoh, Pulau Jawa telah memasuki zona merah COVID-19. Lalu ada ibu kota di Pulau Jawa yang telah memasuki zona merah COVID-19 adalah Bandung dan Ciamis. Secara sintetik, semantik dan pragmatik, ini adalah kalimat yang berbeda. Lalu kita masuk ke materi ketiga, yaitu ada probability, entropy, dan inference. Satuan ukur informasi dinyatakan oleh entropi. Entropi mengualifikasikan nilai ketidakpastian pada sebuah variabel data. Entropi merupakan satuan pengukur utama dalam teori informasi. Satuan ukur informasi dinyatakan dengan bit. Entropi informasi sering dinyatakan sebagai banyaknya bit rata yang diperlukan untuk menyimpan dan pengiriman informasi tersebut. Dalam teori informasi, entropi memberikan tahu kita jumlah informasi yang terkandung dalam peristiwa yang diamati X. Suatu peristiwa tentu saja memiliki probabilitasnya P bernilai X, satuan dari entropi H bernilai X adalah bits. Entropi merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi yang digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah data atau dataset.
Semakin tinggi tingkat entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada data tersebut. Entropi pada X didefinisikan sebagai, di sini ada contoh, misalkan kita mau mengirimkan teks pendidikan, maka kita hitung probabilitasnya. Di sini terdapat contohnya. P dengan kemunculan sekali, B probabilitasnya ada 0,1. Lalu E dengan kemunculan satu kali, dengan probabilitasnya 0,1. N kemunculannya dua kali, maka probabilitasnya adalah 0,2. 0,2. Dengan jumlah kemunculannya itu 10 dan probabilitas jumlahnya 1. Semakin tinggi probabilitas suatu simbol, maka self entropinya semakin kecil. Maka dapat diperoleh entropi dari teks pendidikan yang dikirimkan adalah 2,0254 dan bit yang dikirimkan adalah 20,254. Lalu kita masuk ke materi yang keempat, ada cryptanalysis. Cryptanalysis adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman, atau suatu ilmu atau seni untuk membuat sebuah crypttext. Jadi ada dengan plain text, yaitu teks yang polos. Lalu dienkripsi menjadi ciphertext atau crypt atau dengan sandi-sandi tersebut, lalu dideskripsi lagi menjadi teks yang biasa. Enskripsi adalah proses mengubah suatu pesan asli atau plain text menjadi suatu pesan dalam bahasa sandi. Deskripsi adalah proses mengubah pesan dalam suatu bahasa sandi menjadi pesan aslinya kembali. Secara matematis, algoritma Cipher dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan T plus K modulo 26, atau S sama dengan teks, T sama dengan teks terang, K sama dengan kunci. Jenis-jenis Cipher substitusi. Yang pertama ada Cipher abjad, tunggal atau monoalfabetik Cipher. Yang kedua ada Cipher substitusi homofonik atau homoponik, substitution Cipher. Yang ketiga ada Cipher abjad, majemuk atau polyalphabetic substitution Cipher, atau disebut dengan Vigrant Cipher atau Beaufort Cipher. Yang keempat ada Cipher substitusi polygram atau polygram substitution Cipher, atau disebut dengan Caesar Cipher. Di sini ada pembahasan singkat tentang Caesar Cipher. Caesar Cipher adalah jenis enskripsi dengan cara menukar setiap huruf dalam naskah asli dengan huruf lain dalam naskah acak. Besar atau kecil huruf dipertahankan dalam naskah acak. Dengan kata lain, huruf besar ditukar dengan huruf besar, huruf kecil ditukar dengan huruf kecil. Tetapi spasi, titik koma, dan tanda lainnya tidak ditukar. Penukaran huruf tersebut dengan cara shift transformation dengan rumus, yaitu C dengan adalah P plus B, P plus B, C, min N. Jika P plus B kurang dari N, dipakai rumus yang bawah. Jika P plus B, BC lebih dari sama dengan N. Di mana C adalah kode bilangan karakter acak, P adalah kode bilangan karakter asli, BC adalah besarnya shift, N adalah besarnya pembendaharaan karakter dengan kode 0 sampai dengan N-1. Rumus untuk enskripsi sesuai dengan relasi ekuivalen C sama dengan P plus BC dalam kurung M, N, tak terhingga lebih dari BC lebih kurang dari sama dengan tak terhingga. Berdasarkan rumus deskripsi untuk Caesar Cipher adalah sebagai berikut. Yang sesuai dengan relasi ekuivalennya, P sama dengan C min BC mod N dengan tak terbatas kurang dari BC lebih dari sama dengan tak terbatas dan kurang dari sama dengan tak terbatas. Julius Caesar sendiri menggunakan huruf A sampai Z dengan kode 0 sampai 25 sebagai pembendaharaan karakter untuk enskripsi. Karakter selain huruf tidak dienskripsi. Terima kasih. Sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.